Karina! Karina menjauhkan HP dari telinganya, mengusap indera pendengarannya pelan. Gila ya lo, tuh suara udah kayak toa. Bisa budak gue. Kesalnya. Sorry. Bos mana? Karena mendesah, memutar matanya jengah. Agak tahu gue. Lah, kan lo sekretarisnya. Kok bisa nggak tahu? Biasanya nempel udah kayak perangko. Farhan bin Burhan. Gue emang sekretarisnya, tapi bukan berarti 24 jam bareng dia. Farhan tertawa celengakan, dan Karina kesal mendengarnya. Ya gimana? Lo kan biasanya ngekorin beliau. Lo lagi di mana? Bisa minta tolong nggak? Bilang bos, cek email dari gue. Penting say. Bilang sendiri. Gue telepon gak diangkat. Di ruangannya juga gak ada. Jadi gue pikir lagi keluar bareng lo. Gak tuh, gak sama gue. Lah, kok bisa? Emang lo di mana sekarang? Di rumah. Jawab Karina santai. Oi, Maimunah. Ini jam kerja enak bener. Kemarin gue ke Medan pulang hari. Makanya gue minta datang siang karena capek. Tumben-tumben diizinin. Karina memasang stiletto, kemudian berjalan keluar rumah, hendak berangkat. Jam sudah menunjukkan pukul 9:35. Sudah beberapa jam lewat dari jam masuk kerja. Pantes ini tiba-tiba nongol Duren berpeti-peti. Udah sampai emang? Iye, pesta Duren kita. Jawabnya. Kemarin Bara memang memesan beberapa peti durian sebagai oleh-oleh untuk karyawan dengan pengiriman ekspres. Karina hanya tak menyangka secepat itu sampainya. Tapi bos kemana dong jadinya? Kalau nggak sama lo, teleponin dong, penting ini. Mana gue tahu, telepon sendiri sana. Lah, lo kan sekretarisnya, bantuin lah Kar. Bisa diremuk gue sama buffet. Ya. Iya. Tapi kalau diangkat iya. Sip. Oke, thank you. Karina Kapur emang the best. Karina memutar bola matanya jengah, kemudian mengakhiri telepon. Tapi kemana bosnya itu sampai belum masuk kantor? Tumben sekali, bukan seorang Bara absen pagi ini. Mana tanpa pemberitahuan kepadanya lagi. Apa mungkin bosnya itu mau datang siang juga? Karina tak memikirkannya lagi, dan langsung mengunci pintu. Matanya fokus mengetik pesan dan langsung mengirimkannya ke Bara. Tumben baru berangkat Kar. Karina menoleh kemudian tersenyum. Mbak Rani, iya nih dapat izin kemarin datang siang. Mbak sendiri tumben kesini? Tanya Karina. Rani ini dulu tetangganya sebelum mereka pindah beberapa bulan lalu ke apartemen. Aneh pikir Karina, di saat orang lain ingin tinggal di rumah yang punya halaman luas, Pak Rani ini justru dari rumah pindah ke apartemen. Sayang rumah sebagus ini kosong tak berpenghuni. Ngecek rutin aja, ada yang mau kontrak. Oh gitu, kalau gitu aku berangkat dulu ya Mbak, takut makin telat. Ucapnya ingin cepat beranjak pergi. Bukannya apa, Karina tidak mau sampai bertemu dengan ibunya Rani, yang kalau sekali ngomong selalu saja membangga-banggakan menantunya yang bekerja di kedinasan. Sangat menyebalkan. Karina berjalan sembari membuka aplikasi ojek online. Tit, suara klakson. Karina menoleh. Mobil yang amat sangat ia kenal berhenti tepat di sampingnya. Jendelanya terbuka. Karina sedikit merunduk melihat ke dalam mobil. Bapak habis dari mana? Tanyanya heran. Kok bisa bosnya ini ada di dekat rumahnya? Baru dari bandara ngantar Hosea. Oh, gak mau masuk? Karina celingukan. Masuk kemana Pak? Oh ya udah, kalau mau berangkat sendiri.
Bara siap menutup jendela mobilnya. Namun dengan sigap Karina membuka pintu dan duduk di dalam mobil. Bapak sih nggak nawarin. Biasanya juga nggak ditawarin masuk sendiri. Karina mencebik. Iya juga. Biasanya ia main masuk saja, sudah seperti mobil sendiri. Bapak sengaja datang siang. Bara bergumam. Saya minta antar ke bandara. Jadi sekalian saja saya datang siangan. Karina menatap curiga. Sejak kapan bosnya ini mau melanggar aturan kantor? Biasanya selalu datang on time. Apa dia juga lelah? Oh, Karina mengecek aplikasi chat di HP-nya, yang memang sejak bangun tidak ia buka. Kebanyakan chat dari grup kantor dan beberapa chat yang menanyakan di mana bosnya berada. Satu nama tak biasa mengiriminya pesan. Hosea. Mbak, titip Mas Bara ya. Agak puyeng dia tadi. Takutnya sakit. Juga tolong bantu ingatin dia makan teratur. Begitulah kiranya isi chat tersebut. Karina menoleh ke arah Bara yang sedang fokus menyetir. Memang agak kelihatan pucat, karena berpikir sesaat, kapan terakhir bosnya ini sakit? Sepertinya tidak pernah. Selain sakit kepala, Bara tak pernah sakit yang membuatnya absen kerja. Bahkan demam pun demam ada kadarnya, yang tak sampai membuat dia susah bangun. Bapak sakit? Tanyanya. Bara menoleh singkat. Cuma agak pusing aja tadi pagi. Pusing emang sakit? Apa gara-gara terpaksa kebangun? Karina tahu betul kalau Bara ini dibangunkan saat sedang tidur, biasanya ia akan merasa pusing. Jadi kalau Bara tertidur, biasanya Karina hanya menggoyangnya pelan supaya tidak kaget. Udah minum obat? Selesai mandi tadi, udah gak sakit lagi. Pasti laporan sama kamu. Karina mengangguk. Iya, Bapak udah sarapan? Sudah. Karina terlihat sangat perhatian, bukan? Tentu saja, kalau sampai Bara sakit dan tidak bisa masuk kerja, sepertinya Karina akan amat sangat kerepotan mengatur ulang semua jadwal yang sudah tersusun, bahkan untuk bulan depan. Duriannya udah sampai loh, Pak, lapor Karina begitu mereka keluar dari mobil. Lobi kantor nampak sepi karena semua karyawan sibuk di tempat kerja masing-masing. Baguslah. Bara langsung masuk ke ruangannya, sedangkan Karina baru bersiap menyalakan komputernya. Farhan nampak berjalan cepat menuju ke arahnya. Udah lah bilang sama bos. Karina menatap Farhan memelas. Sorry, lupa. Farhan hanya menghembuskan napasnya berat. Dia harus buru-buru sebelum buffet mengamuk lebih lama. Gue boleh masuk gak? Karina hanya mengangguk singkat. Semua antusiasme makan durian. Untungnya duriannya sudah dikupas sebelum dibagi-bagikan ke karyawan. Inilah yang namanya buah surga. Tommy dengan hikmat menikmati durian miliknya. Sementara Cecil sekuat tenaga menahan rasa mual akibat bau durian. Dia memang tidak suka dengan buah berduri ini. Apaan buah surga? Bau kentut begini. Enak aja loh. Makanya punya lidah itu yang pribumi, biar tahu nikmatnya makan durian. Lo kata gue bisa milih waktu pemberian lidah. Mereka nampak berdebat. Oh iya, Pak Bara lagi sakit ya? Farhan buka suara. Semua menoleh spontan mendengar kata sakit dan nama sang bos dalam satu kalimat terasa janggal. Sakit? Emang bisa? Tanya Tommy, yang selama ia menjadi HRD tak pernah mendengar seorang Baradean izin tak masuk kerja karena sakit. Soalnya pas gue masuk ruangannya, dia kayak lagi mijitin kepalanya gitu. Walah, itu mah biasa, lagi mumet kali ngurusin para pencuri uang tagihan. Kesal Cecil mengingat ia jadi kena SP perkara itu. Belum lagi kena lahar panas dari Bara yang biasanya kalem. Kar, lu mau kemana?
Tanya Farhan, melihat Karina berdiri dan langsung pergi. Ada yang mau gue cek? Jawabnya, kemudian ngelayar pergi. Farhan menggeleng. Segitu keponya, apa gimana tuh anak? Pak Bara sakit apa kagak? Karina sampai ke ruangan Bara. Dia ingat pesan Hosea untuk memperhatikan makan Bara. Ingat Bara jangan sampai sakit. Bapak sudah makan? Tanya Karina begitu masuk ke ruang bosnya. Belum. Mau saya pesanin makanan siang? Bara menoleh padanya. Pesankan makanan yang mudah dicerna. Karina nampak berpikir mudah dicerna. Bubur. Emang masih ada tukang bubur jualan siang bolong begini? Bubur atau mau salad? Hanya itu yang terpikir oleh Karina. Yang mana aja? Lihatlah, bosnya ini memang doyan sekali bilang terserah dengan bahasa yang berbeda. Ya, intinya terserah Karina yang pesankan. Karina memesan salad dan buah, meletakkannya di atas meja kerja Bara sesuai instruksi sang bos. Pak, serunya. Bara bergumam. Saya mau izin cuti minggu depan. Bisa? 3 hari, dari Jumat sampai Senin. Jelasnya. Karena biasanya Sabtu ia juga masuk kerja, kalau cuma setengah hari. Setengah hari bagi karyawan biasa, kecuali Karina tentunya. Bara menoleh lagi padanya. Tak biasanya Karina minta cuti. Mau haul ibu. Oke, langsung lapor ke bagian HRD. Nanti saya ACC. Karina tersenyum senang, berjalan menuju ruang HRD. Siang Bu Anggun, sapanya formal, karena memang ia sedang berurusan dengan HRD, bukan Anggun teman kantor. Siang, Karina langsung duduk di kursi depan meja Anggun. Ada apa ini? Tumben kesini? Hehe, mau minta form cuti. Anggun menatap heran. Oh, haul ya? Karina mengangguk, karena memang Karina tak pernah cuti selain saat lebaran dan haul ibunya. Sudah bilang bos? Sudah, katanya ACC. Untuk pengalihan tugas kerja? Biasa, nanti koordinasi sama Bu Ane. Andalan Karina saat sedang cuti. Mereka tak berbincang lama. Karina kembali ke ruangan Bara. Matanya tertuju pada makan siang Bara yang tadi ia beli. Hanya berkurang sedikit. Pak, kok belum dimakan? Nanti saya makan. Nanti sakit loh Pak. Saya lagi gak selera makan. Karina bergeming. Jangan sampai sang bos sakit saat dia hendak cuti. Bahaya. Pak, gak mau ke dokter aja? Tanya Karina saat Bara mengantarnya pulang. Wajah bosnya itu nampak sedikit pucat. Belum lagi ia nampak lesu dan lebih banyak diam. Tapi ada baiknya juga sih, karena sekarang mereka sudah di jalan pulang, padahal jam baru menunjukkan pukul 6 sore. Ya nggak apa-apa, cuma agak pusing sedikit. Tadi pagi bapak juga ngomong gitu loh. Masa pusing yang katanya sedikit itu seharian? Nanti saya minum obat. Setelah bangun tidur juga enakan. Karina hanya menghela nafas berat. Sejak dulu Bara itu sangat sulit dibawa untuk check up ke dokter. Boro-boro rumah sakit, puskesmas saja dia tidak mau. Karina sendiri tak tahu apa alasannya. Mereka memang bekerja sama cukup lama, tapi tak sejauh itu sampai membicarakan masalah pribadi. Hanya sebatas pembicaraan ringan. Bener ya Pak, minum obat. Kalau ada apa-apa bisa hubungi saya. Pesan Karina saat dia turun dari mobil. Bukannya apa, Bara tinggal berdua dengan adiknya Hosea. Dan saat ini Hosea sedang bekerja sebagai co-pilot dan jarang sekali pulang. Kali ini juga ia pergi bekerja sekaligus berlibur, merayakan pernikahan temannya di Bali, yang mungkin memakan waktu lebih dari seminggu.
Karina menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Sebenarnya seharian ini ia masih kepikiran apa keputusan yang akan ia ambil. Saat ia ingin mengakhiri kontrak kerja, dan sesaat kemudian ia berpikir, kapan lagi dapat pekerjaan yang gajinya melebihi level manajer 2 digit pula. Kamu mau Mbak kenalin sama teman Mbak nggak? Usianya di atas kamu 2 tahun. Bunyi pesan dari Susan, kakak tirinya. Dulu setelah ibunya meninggal, bapak menikah lagi dengan Bunda, ibu dari Susan, yang merupakan tante Karina sendiri. Kalau begitu, hubungan mereka amat sangat baik. Kerjaannya oke nggak nih? Balas Karina. Tak ada jaim sama sekali karena ini menyangkut masa depannya. Kalau kata bapak sih oke. Kerjaannya juga bagus di perusahaan kelapa sawit. Loh, bapak tahu? Sepertinya seniat itu keluarganya mencarikan ia jodoh. Bukannya apa, usia Karina akan menginjak kepala 3. 2 tahun lagi. Boro-boro mau menikah. Pacaran saja kandas terus. Terakhir dengan Dodi yang sukses menguras dompetnya, dan Karina benci mengingat hal itu. Bapak bilang, biar PDKT dulu. Mbak izin ngasih nomor kamu, boleh? Karina ragu, namun kemudian menjawab iya. Pagi ini Karina sudah berada di meja kerjanya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Namun tak ada tanda-tanda Bara akan datang. Di chat nggak dibaca, di telepon tak dijawab. Karina agaknya khawatir kalau ada sesuatu yang terjadi pada bosnya itu. Bos ada. Farhan datang membawa laporan mingguan. Hari ini Sabtu, pulang tengah hari. Tentu karyawan lain bergegas cepat mengerjakan pekerjaan agar bisa pulang tepat waktu. Gak tahu kemana, gue teleponin gak diangkat. Apa sakit ya? Tuh ada nomor orang rumahnya gak? Coba tanyain. Karina berpikir sejenak. Setahu Karina, keluarga bosnya itu hanya Sea. Itu pun sedang di luar kota. Setelah ragu cukup lama, Karina memantapkan diri mendatangi apartemen bosnya. Kalau sampai ternyata Bara sakit atau pingsan sendirian kan berabe. Pak Bara ada nggak di rumah? Tanya Karina pada resepsionis apartemen. Mereka cukup akrab saking seringnya Karina kemari. Kayaknya sih ada. Nggak kelihatan turun. Bentar saya hubungi dulu ya. Resepsionis bernama Anggi itu mencoba menghubungi, tapi tak kunjung ada jawaban. Nggak direspon. Saya naik langsung aja deh kalau gitu. Karina beranjak menuju lift khusus. Bukannya apa, sebenarnya ia punya kartu unit milik Bara. Pasya yang memberinya dulu saat ia sedang sekolah penerbangan. Ia takut kalau Bara sakit sendirian. Dengan berani Karina masuk, dan alangkah kagetnya ia saat melihat Bara yang juga nampak kaget melihat datangnya yang tiba-tiba. Wah! Teriak Karina kaget. Ia kaget melihat Bara yang hanya memakai celana pendek selutut tanpa atasan. Karina sepertinya lupa kalau dia datang ke rumah bujangan. Kamu ngapain di rumah saya? Karina berbalik sebisa mungkin tak melihat ke arah Bara. Jantungnya berdetak tak karuan. Bapak itu gak bisa dihubungi, jadi saya khawatir. Takutnya bapak tumbang. Oh, HP saya kayaknya di charger di kamar. Jawabnya enteng. Karina ingin marah, tapi tak bisa melihat ke arah Bara. Bapak mending pakai baju dulu sana, mintanya. Karina bernapas lega saat mendengar suara pintu dari arah kamar sang bos. Itu bos, saban hari duduk, kerja. Kok bisa badannya bagus begitu? Karina menggeleng, bisa mungkin menghalau pikirannya yang mulai absurd. Lo mikir apa sih, Kar? Karina larut dalam pikirannya. Bisa-bisanya dia terus terbayang kejadian barusan. Lupakan Karina,
Lupakan. Ia menepuk kepalanya sendiri, menghalau bayangan itu. Jangan dipukulin kepalanya, nanti bodoh. Bara dengan santainya berjalan, kemudian duduk di sofa seberang Karina. Pria itu memakai pakaian rumah, celana katun, dan kaos berwarna army. Hidung Karina bisa sangat jelas mencium aroma sabun yang menguar dari badan bosnya itu. Bapak kenapa nggak masuk? Tanyanya to the point. Gak ada, ingin istirahat aja. Karina mengerutkan gigi mencoba tersenyum profesional. Kenapa nggak ngabarin? Lupa, jawabnya santai. Lupa? Astaga, apakah Bara juga lupa mereka punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan? Kenapa akhir-akhir ini bosnya semakin bersikap seenaknya? Bapak lupa juga kalau siang ini kita ada janji makan siang sama orang toko. Bara seperti berpikir sesaat, kemudian mengangguk. Karina hanya bisa menghela napas berat. Bagaimanapun Bara adalah bosnya. Batalin aja, saya lagi gak nafsu makan. Biasanya juga makan ala kadarnya, ujar Karina dalam hati. Waktu sudah mepet, dan bosnya ini meminta janjinya dibatalkan. Wah, alamat Karina yang kena amukan orang itu karena membatalkan janji seenaknya. Mepet, Pak. Biar saya yang batalkan. Bara mengambil HP-nya, menelpon, dan dengan santainya ia cuma bilang kalau tidak dalam kondisi fit untuk makan siang. Syukurnya mereka mengerti. Tapi kalau Bara mau santai-santai di rumah, Karina harus ngapain? Apa dia pulang saja ya? Pikirnya. Bara membaringkan dirinya di sofa, meletakkan tangan kanannya ke atas kepala, seolah hendak tidur. Kepala bapak masih sakit. Bara bergumam. Mau saya pijitin kepalanya? Sebenarnya, Karina tak mau melakukan ini. Tapi kalau Bara sakit, ia takut itu akan mengacaukan rencana cutinya. Karina memijat kepala Bara pelan. Sebenarnya ia sudah termasuk sering melakukan ini. Tapi kenapa ya akhir-akhir ini, saat bersama bosnya ini jantungnya sering berdegup kencang? Apa mungkin dirinya ada gejala sakit jantung? Pikirnya. Namun kemudian menggeleng cepat, takut dengan pikirannya sendiri. Tak lama terdengar suara hembusan napas teratur. Wajah Bara yang biasanya datar dan lempeng itu terlihat tenang dalam tidurnya. Karina bersenandung senang. Beberapa hari ini, syukurnya Bara terlihat sehat. Besok dia sudah mulai cuti. Jadi hari ini sebisa mungkin ia menyelesaikan pekerjaannya, termasuk meminta bantuan Bu Ana untuk mengatur jadwal bosnya. Untung saja jadwal Bara tak padat dan kebanyakan di kantor saja. Karina menyelesaikan pekerjaannya tepat jam 7 malam. Ia harus packing mempersiapkan barang yang akan ia bawa untuk pulang. Bukannya apa, ia baru sempat karena beberapa hari ini ia banyak pekerjaan seperti biasa. Dan saat pulang sudah tepar duluan. Ia mengetuk ruangan Bara. Pria itu nampak fokus bekerja. Sesekali keningnya berkerut. Bapak masih lama. Kerjaan saya sudah selesai. Jadi saya izin mau pulang duluan. Mau packing. Karina keluar, mengambil tasnya di meja, kemudian turun. Hendak pulang duluan. Kantor sudah sepi. Hanya ada satpam yang bertugas. Dalam hati Karina tak tega meninggalkan bosnya itu sendirian. Lagian kan, kalau pulang bareng, dia bisa hemat ongkos. Toh juga dia berangkat subuh, dan bisa tidur di mobil nantinya. Dengan ragu, akhirnya ia kembali ke atas. Padahal ia sudah sampai parkiran. Ia ketuk kembali ruangan Bara. Tak ada sahutan. Memberanikan diri, ia membuka pintu. Kosong. Ke toilet apa ya? Karina masuk selingukan. Dari jauh ia melihat
tangan dari balik meja kerja Bara. Ketika ia merasa takut kalau sebenarnya Bara sudah pulang, dan yang tadi ia pamiti ternyata makhluk halus yang menyerupai bosnya seperti di film-film. Sayup-sayup ia mendengar seperti suara rintihan. Dengan pelan dan penuh kewaspadaan, Karina mendekat dan alangkah kagetnya saat ia melihat Bara yang tergeletak di lantai tak bergerak. Bersambung